waktu yang saya sampai 10.50 ya, 1 jam. Habis itu nanti kita kayak kata Mas MC untuk membayar kita yang tadi malam nggak bisa ngobrol karena kita sudah tua-tua, badan udah capek. Jadi nggak bisa ngobrol, jadi mungkin tidak bisa jadi open session untuk teman-teman ngobrol santai. Oke. Kemarin ada yang nggak datang nggak dari peserta yang ini? Ada peserta baru nggak? Ada teman-teman datang yang baru nggak? Nggak ada ya? Oh ada itu Mas yang baju putih. Ya, kenalin dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Fatrian. Saya perwakilan dari Elovac. Yes. Wow. Awalnya tentang apa Mas? Cerita Komunitas. Oh, ya. Oke. Ini saya skip ya karena kita di mana kita ada kenalan ya. Saya mau ngomong soal theory of change, mengapa penting. Saya sudah bekerja di isu pembangunan yang kerjaannya nerima proposal lebih dari 1 dekade, 10 tahun lebih, dan saya melihat banyak sekali teman-teman di lapangan yang sebenarnya bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa keren di lapangan, tetapi ketika menuliskan proposal atau ketika menuliskan dokumen perencanaan itu tidak terlalu kaya. Jadi untuk orang-orang tugasnya saya misalnya di organisasi saya adalah salah satunya adalah bicara mengenai sebenarnya maksudnya apa sih gitu ya dalam dokumen ini gitu ya, latar belakangnya maksudnya apa sih, tujuannya maksudnya apa sih gitu. Jadi dari perbincangan langsung itu pun itulah kemudian kita jadi tahu sebenarnya maksudnya apa gitu. Karena seringkali yang dituliskan itu terlalu sederhana atau terlalu luar biasa dan merasa tidak mungkin dilakukan. Ada banyak teori mengenai theory of change. Kalau ada yang pernah dengar logical framework nggak atau log frame nggak? Log frame pernah dengar? Ada yang pernah bikin proposal acara kegiatan kampus atau acara kegiatan nggak? Pernah? Isinya apa ya Mas? Coba ceritain. Pendahuluan, landasan hukum biasanya, tujuannya. Pakai inilah. Pakai micro. Tentang botak. Kalau misalnya saya yang buat proposal itu yang biasa ada pendahuluan, habis itu ada landasan hukumnya apa, maksud dan tujuannya, manfaatnya, tempat, tapi ada juga tempat dan lama kegiatan berapa, habis itu ada rapnya. Itu saja. Relawan TK di sini ada rencana mau bikin sesuatu nggak? Ada. Oh bikin apa? Itu kita punya mimpi yang mungkin sedikit aneh. Kita mau buat Gampung ini punya web semua, karena di Aceh ada punya 6.000. Kita tertarik karena saya pribadi mendengarkan bahwa Jakarta bilang, teman-teman itu bilang nggak mungkin, nggak mungkin. Oke, saya mungkinkan. Karena 6.000 harus jadi, tapi dibilang orang konyol. Apa tapi ya gak jelaskin orang. Gampung itu kampung ya? Gampung di sini namanya desa, di sini namanya Gampung. Di situ maksudnya yang Jadi kita wujudkan mimpi Mas Maulana dan relawan TIK dengan mencoba membuat perencanaan bagaimana cara agar mencapai 6.000 kampung itu bisa punya website gitu ya. Jadi dari pembicaraan 1 jam ini nanti mungkin pulangnya saya minta bikin draft sedikit, tolong kirim ke saya tentang perencanaan relawan TIK Aceh terkait 6.000 kampung yang punya website. Tertulis. Yang pertama adalah tujuannya. Jadi seringkali kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak punya mimpinya mau apa, ngapain sih ngerjain open data gitu ya, buat apa sih kerjain mengenai open government, data terbuka, transparan buat apa sih gitu ya. Kita tidak jadi nggak punya raison d'être ya, apa inti utama kenapa kita ada di sini. Ini penting ya untuk teman-teman semua relawan TIK, menurut saya untuk punya shared vision, untuk mempunyai sebuah mimpi yang memang dibagi bersama. Karena mimpi yang dibagi bersama ini yang sampai ke hati kita, sampai ke rasa kita, itu adalah yang menyatukan kita sebenarnya. Jadi manusia tidak mungkin bersatu sebenarnya kalau tidak punya mimpi yang bersama. Multi stakeholder juga hal yang sama. Kalau nggak ada mimpi yang satu yang bisa dilakukan bersama-sama, maka nggak akan terjadi. Jadi itu penting untuk selalu dicatat. Kenapa kita ngomong ini? Kenapa Gampung butuh 6.000
website. Kenapa website perlu ada?